Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Isnanda Nugraha dengan NIM 21055531088. Saya merupakan mahasiswa aktif Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang machining proses. Ini merupakan tugas kuliah dari proses produksi kelas C. Adapun dosen pembimbing dalam kelas proses produksi yaitu Profesor Dr. Jokorde Gede Tirtanindya STMT. Adapun referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini adalah Handbook of Manufacturing Process by James G. Brala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 bab di dalam chapter 3 yaitu machining proses ini. Yaitu yang pertama bab D yaitu milling, yang kedua bab E screw threads, lalu yang ketiga bab F atau broaching. Yang pertama yaitu bab D, milling. Sebelum kita lanjut ke metode dalam milling ini, saya akan menjelaskan milling itu terlebih dahulu. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau yang biasa disebut dengan cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Adapun metode dalam milling ini yaitu yang pertama face milling. Di sini pengertian dari face milling adalah sebuah proses pemotongan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotong. Jadi di sini terdapat gambar dari alat face milling. Yang pertama terdapat milling cutternya, yang posisi milling cutter ini tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotongnya. Lalu ini ada depth of cut atau kedalaman potongan yang kita inginkan. Lalu direction of fit-nya, ini maksudnya arah dari pergerakan pemotongnya. Lalu machine table ini untuk menahan benda kerja. Workpiece ini adalah benda kerja itu sendiri. Perlu diketahui tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada poros mesin milling. Di sini saya mencetakkan contoh dari face milling. Dapat dilihat pergerakan dari cutternya itu tegak lurus dengan benda kerjanya. Setelah selesai dalam proses face milling ini, benda kerja akan pada permukaan benda kerja akan halus. Nah, ini hasil dari benda kerja yang sudah mengalami proses face milling. Lalu kita lanjut ke proses atau metode berikutnya yaitu peripheral milling.
Permukaan yang di-press dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar benda alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Di sini terdapat gambar dari skema peripheral milling di mana gigi pahatnya ini terletak pada permukaan luar pada alat potongnya, dan sumbu putaran dari alat pemotongnya itu biasanya sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Langsung saja ke prosesnya. Baik, ini merupakan video dari proses peripheral milling. Good morning. This is May the 15th, 2019. Another interesting video coming to you from Goad Machine Works Incorporated, Princeton, Indiana. Today we're going to illustrate using a 3A Brown & Sharp horizontal mill. It is equipped with a 4-inch Brown & Sharp slab mill on an 1.5 inch diameter arbor. Good morning. This is May the 15th, 2019. Another interesting video coming to you from Goad Machine Works Incorporated, Princeton, Indiana. Today we're going to illustrate using a 3A Brown & Sharp horizontal mill. It is equipped with a 4-inch Brown & Sharp slab mill on an 1.5 inch diameter arbor. And we are going to take a first cut, squaring up a block, a sullen block. Lihat sebelum mengalami peripheral milling benda kerja, permukaannya kurang halus. This is a first roughing cut to square the first side off. We're running about 100 RPM on the cutter. Setelah mengalami proses peripheral milling, permukaan benda kerja menjadi halus. And engage the clutch, at which time you can see that the cutter is rotating. I'm going to engage the table feed. And as you can see the digital readouts, the table is moving toward the cutter. And we're just going to sit back and enjoy watching chips roll for a minute. Alat pemotongnya bisa dilihat secara perlahan maju sejajar dengan benda kerjanya. Baik, lanjut ke metode berikutnya, yaitu end milling. Di mana end milling ini merupakan pengepresan di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja, sehingga sebuah slot dapat terbentuk. Di mana end milling ini digunakan untuk membuat bentuk dan lubang pada benda kerja, seperti yang terlihat pada gambar, di mana dikatakan diameter dari alat potongnya lebih kecil dari lebar benda kerja, sehingga dalam proses end milling ini sebuah slot akan terbentuk, di mana biasanya end milling ini digunakan untuk membuat bentuk dan lubang pada benda kerja, seperti yang terlihat di gambar ini. Langsung saja ke videonya. Baik, itu tadi merupakan proses dari end milling.
Lalu untuk metode selanjutnya yaitu slab mailing. Baik, untuk metode selanjutnya dari mailing ini terdapat slab mailing. Proses fresh datar atau rata atau juga bisa disebut dengan surface mailing atau slab mailing adalah proses fresh dengan sumbu pahat paralel terhadap permukaan benda kerja. Bisa dilihat dari gambar di slide-nya, di mana slab mailing ini merupakan kebalikan dari end mailing, di mana alat pemotongnya itu lebih besar dari lebar benda kerja. Nah, sama seperti proses mailing pada umumnya, tujuan dari slab mailing ini adalah untuk memperhalus permukaan pada benda kerja. Berikut ini merupakan prosesnya. Serpihan yang dihasilkan dari proses ini bisa juga disebut dengan chip. Ini merupakan benda kerja yang sudah mengalami proses slab mailing. Dapat dilihat permukaan benda kerjanya setelah mengalami proses slab mailing itu halus. Nah, baik, selanjutnya yaitu form mailing. Form mailing ini adalah jenis operasi penggilingan CNC yang menghasilkan kontur tidak beraturan yang seluruhnya terdiri dari kurva dan garis lurus pada satu potong dengan menggunakan cutter. Kontur khusus yang tidak beraturan dapat berbentuk cekung, cembung, atau bentuk lainnya. Kecepatan pemesinan pada operasi penggilingan bentuk atau form mailing ini adalah 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan dengan penggilingan biasa. Ini merupakan video dari proses form mailing. Ini benda yang dibentuk dari proses form mailing ini yang ditunjukkan oleh video mempunyai kontur yang cembung, atau pada lain kasus juga bisa dengan melalui form mailing ini benda memiliki kontur yang cekung atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya D6 gang mailing, di mana gang mailing ini dikerjakan lebih dari satu mailing cutter yang digunakan secara bersama-sama dalam satu arbor saat memotong permukaan horizontal. Pemotong mungkin memiliki diameter yang sama atau berbeda dan masing-masing menghasilkan permukaan yang berbeda. Langsung saja ke videonya dari proses gang mailing.
merupakan proses dari game mailing. Metode selanjutnya yaitu straddle mailing. Penggilingan straddle atau straddle mailing adalah proses penggilingan CNC di mana dua atau lebih permukaan vertikal paralel dikerjakan dalam satu potongan menggunakan dua pemotong yang dipisah oleh spacer, washer atau shim. Ini merupakan gambar dari straddle mailing. Berikut ini merupakan video dari proses straddle mailing. Ini merupakan spacernya. Lalu yang ditunjukkan di dalam video itu pemotong yang dipisahkan oleh spacer. Ini adalah prosesnya, mana benda kerja ditempatkan di meja mesin atau di bawah pemotong. Prosesnya. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu fly cutter milling. Pisau fresh layang atau fly cutter milling merupakan jenis pisau fresh dengan mata pemotong tunggal mirip dengan pahat bubut atau pahat scrap. Pisau layang terdiri dari badan pisau di mana satu atau dua keping pemotong disisipkan ke dalamnya. Merupakan proses dari fly cutter milling. Tujuan dari milling ini sama seperti proses milling pada umumnya, yaitu untuk memperhalus permukaan pada benda kerja. Lalu ada metode selanjutnya yaitu pin routing. Proses pin routing melibatkan penggunaan template untuk membantu pergerakan pemotong routing dengan kecepatan tinggi dengan produk yang dihasilkan berdiameter lebih kecil. Biasanya proses digunakan untuk mengosongkan stok datar dari lembaran logam atau bahan lainnya. Ini merupakan gambar dari alat pin routing. Langsung saja ke videonya. Metode yang selanjutnya yaitu
spot facing, di mana proses dari spot facing ini mirip dengan proses smiling pada umumnya, digunakan untuk meratakan permukaan tertentu pada benda kerja yang menonjol, terutama setelah proses drilling. Di mana dapat dilihat dari gambar berikut, benda kerja memiliki permukaan yang menonjol, sisa-sisa dari proses drilling, di mana spot facing ini digunakan atau diterapkan pada benda kerja sehingga nantinya permukaan dari benda kerja ini menjadi rata kembali. Berikut ini merupakan video dari proses spot facing. Mana untuk proses pertamanya yaitu benda kerja mengalami proses drill. Lalu berikutnya proses spot facing dilakukan untuk meratakan permukaan dari benda kerjanya, atau bisa juga memperlebar permukaan dari benda kerjanya seperti yang ditunjukkan di video. Mana bentuk dari permukaan benda kerja setelah mengalami proses spot facing ditunjukkan di video adalah seperti ini. Baik, selanjutnya ada bab selanjutnya yaitu screw thread. Metode yang pertama untuk screw thread ini adalah hand-die external threading. Ulir eksternal atau yang biasa disebut dengan external threading juga dikenal sebagai ulir sekrup, dibuat dengan menggunakan cetakan bundar yang dipasang di stok cetakan, kemudian diputar dengan tangan. Cetakan bundar memiliki 3 atau lebih ujung potong tergantung ukurannya. Di antara ujung-ujung tajam ini ada rongga yang menghilangkan chip. Ini merupakan gambar dari cetakan yang digunakan di external threading ini, mana cetakannya ini, di dalam cetakan ini terdapat mata pisau yang digunakan untuk membuat ulir pada benda kerjanya. Ini merupakan prosesnya. Ini merupakan benda kerjanya yang ditahan di buah ragum. Nah, setelah itu cetakan yang sudah dipasang di stok cetakannya dipasang di atas benda kerja, dan setelah itu cetakan diputar dan ulir akan dihasilkan setelah cetakannya diputar, karena terdapat mata pisau yang khusus untuk membuat ulir terdapat di dalam cetakan. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu internal thread tapping. Tapping ini atau internal thread tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal di dalam lubang. Kebalikannya dari eksternal thread yang tadi, di mana eksternal itu membuat ulir di luar benda kerja, atau sedangkan untuk internal thread ini adalah proses untuk membuat ulir di dalam benda kerja dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor, misalnya thread atau ulir sekrup yang diproduksi di dalam mur. Ini merupakan
salah satu jenis mata bor yang biasa digunakan untuk proses internal thread tapping ini. Ini merupakan prosesnya. Bor kontak ini berguna untuk memperlebar diameter dari benda kerjanya. Untuk langkah pertama, benda kerja di fill terlebih dahulu. Mata bor diganti dengan bor konversi. Berikutnya merupakan proses pembuatan hilir di dalam benda kerja yang sudah di drill tadi dengan memutar alat masuk ke dalam benda kerja. Baik, kira-kira itu merupakan proses dari tapping. Selanjutnya yaitu single point screw thread cutting. Pada single point threading, satu kepala pemotongan yang sering dipasang pada mesin bubut bergerak secara linear atau horizontal ke benda kerja yang berputar. Saat single point cutting bergerak ke bawah sepanjang skrup, prosesnya akan menghilangkan material untuk membuat ulir. Ini merupakan video dari proses single point screw threading. Itu tadi adalah mata pisau yang digunakan untuk permesinan benda kerjanya. Selanjutnya ada thread cutting die head. Langsung saja ke prosesnya. Pada proses ini dilakukan di mesin bubut, mana cetakannya itu terdapat di headstock mesin bubut ini.
benda kerja didorong melalui cetakan. Lalu metode selanjutnya tuh thread mailing, dimana pengertian dari thread mailing ini operasi pengerjaan logam yang digunakan untuk membuat ulir internal dan eksternal dengan ukuran berbeda melalui gerakan lingkar dari alat yang berputar. Di sini dapat dilihat pada gambar terdapat benda kerjanya. Lalu ini merupakan alatnya yang digunakan untuk membuat ulir pada benda kerja, yang pada prosesnya itu benda kerja dan alatnya ini akan berputar dan menghasilkan chip. Saja ke prosesnya. Itu merupakan proses dari thread mailing. Lalu untuk metode berikutnya yaitu thread grinding. Thread digiling melalui kontak antara benda kerja yang berputar dan roda gerinda berputar yang telah dibentuk menjadi bentuk thread atau ulir yang diinginkan. Selain rotasi, ada gerakan aksial relatif antara roda dan benda kerja agar sesuai dengan pitch thread yang sedang digiling. Ini merupakan video dari proses thread grinding. Ini merupakan gerinda yang dipakai dalam proses ini. Pada prosesnya benda kerja akan diputar dan digeser melalui gerinda sehingga ulir akan terbentuk pada benda kerja. Berikutnya yaitu thread rolling. Proses thread rolling digunakan untuk membuat ulir pada benda silindris dengan mengerol benda tersebut antara dua die. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut, ini merupakan die-nya. Terdapat dua yang bergerak berputar dan nantinya benda kerja akan didorong melalui kedua die tersebut, dimana bentuk dari die ini sudah disesuaikan dengan
bentuk dari benda kerja atau ulir yang ingin dibuat. Thread rolling sangat cocok untuk membuat baut dan skrup secara massal. Pembuatan ulir dengan thread rolling lebih cepat dibandingkan dengan pembubutan atau turning. Seperti ini merupakan proses dari thread rolling. Video berikut seperti ini, dan kanan itu ada diamond yang digerakkan berputar. Yaitu cold forming tapping internal thread, atau yang biasa disebut dengan cold form tapping. Dalam proses ini menghasilkan thread dengan mengubah bentuk material alih-alih menguranginya. Diameter minor pada benda kerja lebih besar dan harus dipegang dengan toleransi yang lebih ketat dibandingkan dengan tap standar untuk memastikan ulir terisi dengan benar, atau agar benda kerja tidak bergerak. Ini merupakan videonya. Proses ini mirip dengan, sebenarnya pada proses ini mirip dengan proses drilling. Tujuan dari proses ini untuk membentuk ulir internal di dalam sebuah benda kerja. Bab selanjutnya yaitu bab F, yaitu mengenai broaching. Untuk metode pertama dari broaching ini terdapat internal broaching, di mana broaching itu sendiri adalah proses yang menggunakan alat potong berupa pahat dengan banyak inci. Pahat tersebut digerakkan secara linear relatif terhadap benda kerja searah tubuh pahat. Mesin yang digunakan bernama mesin broaching. Alat potong pada proses ini disebut dengan broach. Broaching internal dilakukan pada permukaan internal lubang benda kerja. Pada broaching internal, lubang awal harus ada pada benda kerja untuk memasukkan broach, yaitu setelah melalui proses drilling, mana terdapat mesin face dapat dilihat dari gambar berikut. Ini merupakan bagian dari alat dari internal broaching. Yang pertama yaitu mesin face, ada broachnya atau pemotongnya, lalu ada work holding atau penahan dari benda kerjanya, lalu ada workpiece-nya sendiri atau dimana pada umumnya benda kerja yang dihasilkan dari proses internal broaching ini akan berbentuk seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bahkan videonya. Dimana alat potongnya itu bergerak
secara linear melewati benda kerja. Merupakan hasil jadi dari proses internal bouching. Berikutnya yaitu external bouching. Seperti yang tadi, bouching sendiri adalah proses yang menggunakan alat potong berupa pahat dengan banyak gigi, dimana bentuk dari pahatnya itu sebenarnya menyerupai gergaji. Untuk pengertian dari external bouching ini sendiri, dimana bouching eksternal ini dilakukan pada permukaan luar benda kerja untuk membentuk bentuk penampang tertentu di permukaan benda kerja itu. Jadi ini merupakan kebalikan dari internal bouching. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.